Halo lagi semua. Ini video lagi mau memperlihatkan cara saya bikin mold plaster untuk one piece mold ya, slip press molding biasanya sih, bukan slip casting yang ini. Tapi mungkin bisa dipakai buat slip casting juga. Ya, jadi ini bikin dari solid clay-nya dulu, masternya, terus siapin kontainernya untuk ditaruh masternya tadi, terus di pour plasternya itu ya. Yang box ini aku mau lagi bikin damp box. Jadi damp box itu box yang ada lidnya, dikasih plaster aja bawahnya mungkin 1-2 cm, terus nanti dibiarkan plasternya selalu agak lembab gitu. Barang bisa ditaruh di atasnya, biasanya aku taruh bottle cap atau apa, taruh cup atau barang-barang yang masih lagi in progress gitu. Jadi tanah liat yang lagi in progress kalau ditaruh dalam box damp box jadi ya, DAMP damp box itu biasanya bisa stay moist. Halo, yang waktu itu ya lagi bikin mold, press mold dari clay. Jadi ini hasilnya, claynya waktu itu aku scoop out sininya, terus mulai dicabut satu-satu, itu cabut pelan-pelan sampai lepas semua. Terus yang sisa-sisanya nempel-nempel di scrub pakai yang buat cuci piring tuh yang hijau ya, yang kayak plastik tapi agak kasar itu. Jadi digosok sampai bersih. Itu juga untuk ngilangin kalau ada undercut. Jadi ada bagian-bagian yang rasanya bakalan nyangkut gitu ya claynya, itu kamu bisa di scrub supaya lebih licin, lebih gampang nanti keluar claynya. Kita juga bakal keluarinnya langsung sih. Jadi claynya itu masih plastik ya. Jadi masih leather, plastik stage gini. Dipin saja roughly kira-kira clay yang kamu mau itu berapa banyak gitu ya, entah kan bakal ke stretch nih, jadi itu juga bisa dipikirin sih ketebalannya berapa. Terus pinchnya supaya pas saja ya, bisa masuk, jadi jangan terlalu ketat dulu. Terus juga sengaja bagian bawahnya sini agak tebel ya, soalnya bakalan ditekan ke bagian paling bawah situ, ada kakinya, ada stem-stemnya. Jadi biasanya aku taruh begini, tekan dulu langsung ke bawah, terus tuh, ya jadi kayak agak dipijit gitu, tekan pijit ke samping, tekan pijit samping, itu supaya claynya nempel ke semua, masuk ke dalam celah-celah yang di bawah itu, bagian kakinya, bagian stemnya. Sampingnya juga boleh di stretch ya, supaya wallnya juga ke print ke tekstur yang kita udah buat itu. Jadi kayak gitu. Nah kalau kamu bikin kakinya tadi ketipisan waktu diginiin, kadang-kadang jadi tipis banget di bawah atau sampai bolong. Jadi harus cukup enough clay untuk bisa ngisi semuanya tanpa bolong. Pijitnya dari tengah keluar ya, dari tengah keluar, supaya juga masuk ke dalam semua celah-celahnya, nggak ketrap udara. Terus ini dulu plasternya habis udah kelar semua di casting, biasanya aku pakai saw blade ya, pakai gaji besi, aku scrape semuanya bagian yang masih tajam-tajam supaya smooth, jadi handlingnya enak, nggak kena tangan tuh sakit, kan cukup berat soalnya kalau plasternya, apalagi kalau moldnya tambah gede masih tambah berat lagi ya, jadi squeeze ya gitu. Kalau plasternya bener-bener nggak ada undercut, undercut itu apa sih? Artinya ada bagian-bagian yang nyangkut ya, waktu ditarik tuh nggak bisa lepas. Nah kalau ada desain-desain yang
udah didesain sedemikian rupa supaya sama sekali nggak ada undercut. Bisa juga plaster ini dipakai buat casting, pakai casting slip ya. Jadi pakai cetak, cara cetak tuang clay. Casting slip itu ingredientnya biasanya clay yang biasa kita pakai, dicairin, dibikin jadi kayak sup konsistensinya, terus bikin sup tebel gitu ya, sup kayak krim corn soup gitu. Terus mesti dikasih di flocculant. Nanti ada video di deskripsi, aku taruh yang dimana aku lagi bikin casting slip ya, dicampurin di flocculant itu. Jadi di flocculant itu ngebantu bikin claynya repel molekul dia antara molekul lainnya. Jadi walaupun airnya sangat sedikit, dia bentuknya liquid form, bisa dituang. Kalau kita cuma pakai slip yang banyak air di casting begini, biasanya tuh shrinkage-nya terlalu besar, jadi akhirnya waktu kering dia crack pas. Nah ini bagusnya kalau dia masih plastik udah kamu cabut, dia fleksibel, jadi kita masih bisa bantu didistorsi sedikit supaya bisa lepas pokoknya dari moldnya. Kadang-kadang bisa bantu juga pakai kompresor udara, kamu semprot ke bagian celah-celahnya. Nah itu udaranya bisa masuk ke dalam, ngebantu dia pop it out juga. Ini aku nggak mau, emang sengaja nggak mau bikin moldnya percis banget gitu. Jadi cuman roughly shape-nya, di cast-nya itu cuman ngebantu supaya bisa bikin general shape. Setelah itu bakal sengaja di alter lagi, jadi baru banget. Nah ini kayaknya masih ada undercut nih. Kalau nggak ada undercut, mestinya dikit-dikit udah langsung lepas. Ya, jadi itu untuk rough shape ya. Jadi langsung bisa save waktu gitu, langsung udah ada kakinya, udah ada stemnya, jadi aku nggak usah ngelakuin itu semua. Sekarang tinggal finishing bagian sininya aja. Ya, emang ini buat planter-planter yang sifatnya maunya lebih kayak natural, lebih abstrak, itu yang biasanya cocok buat succulent eksotik ya, succulent dan kaktus yang eksotik, dan itu yang biasanya diminati orang. Jadi ini planter begini ada seninya gitu ya, namanya pairing. Jadi kita jago-jagonya itu pairing potnya yang cocok dengan succulent dan kaktusnya, supaya membuat dua-duanya, membuat keindahannya tambah indah gitu. Antara dua itu, perpaduan antara tanaman dan pot, supaya jadi tambah keren dan indah. Nah itu malah aku mau nih yang kayak crack-crack gini biasanya. Kalau kamu cari yang di IG, di Facebook ada namanya Kitoy ya, dia keramicus, specialty-nya bikin keramicus buat kaktus dan succulent, dan sangat terkenal di Amerika, dia base-nya California sana. Jadi aku juga banyak ke influence sama dia ya, estetiknya. Jadi dia bilang waktu dia aslinya sih mulainya collecting kaktus dan succulent, tapi dia bilang waktu dia collecting mau beli potnya itu jarang banget ada pot yang looks natural gitu ya, kayak lebih kayak rock, lebih apa, jadi kayak nggak cocok. Selalu tuh potnya yang kayak terlalu indah gitu, terlalu smooth kayak vas bunga.
dan itu kurang cocok kalau buat succulent yang apalagi yang wild specimen ya. Wild specimen itu kaktus succulent didapat langsung dari nature, diambil biasanya dari Madagaskar, Afrika, ya, negara-negara eksotik. Nah itu tampangnya kan juga udah sangat natural, jadi lebih bagus, biasanya lebih indah kalau diperpadukan dengan pot yang juga ada kesan naturalnya itu, kayak krek-krek gini, jadi kayak bisa remind kita ke batu-batuan yang emang tanaman-tanaman itu hidup. Terus penting banget nih gini-ginian yang buat succulent dan kaktus, drainage airnya itu penting supaya waktu disiram itu dia cuma ngebasahin akarnya tapi langsung sisa airnya itu drain keluar semua. Kalau kebanyakan air banyak, tanaman ini bakal mati. Itunya nanti akarnya membusuk kebanyakan air. Jadi malah bagus banget kalau bawahnya ini drainage-nya bagus. Setiap kali dipakai airnya langsung disiram, airnya langsung keluar. Jadi ini sengaja nih, biasanya aku kasih groove ini ya, di kiri kanan ini ada groove-nya. Terus tengah-tengah ini juga ada lubang yang cukup besar. Itu untuk ngebantu supaya waktu disiram airnya benar-benar ngedrain keluar dengan bagus. Jadi cuman membasahi akarnya itu. Itu kemarin juga aku sengaja lagi coba, kalau udah di stem dulu baru di cast pakai plaster cocok nggak, tapi kayaknya sih jadi dikit banget gitu ya, stemnya nggak begitu kelihatan. Jadi mendingan mungkin plain aja, setelah itu di stem, tetap di stem sendiri. Itu rasanya sih lebih bagus, lebih maksimal hasilnya. Ya, jadi hasilnya begitu. Ini agak tipis nih tadi, jadi kayaknya berikutnya nanti aku mesti mungkin tambahin lagi claynya, bagian bawahnya tetap lebih tebal. Jadi waktu di casting nggak terlalu tipis bagian bawahnya ini. Ya. Tapi dengan cara begini nih, kayak loose casting, ya ini namanya press molding. Jadi claynya di press aja ke sana, bukan pakai casting slip. Nah cara ini bagusnya ya, apa yang kamu cast tuh nggak sama gitu, tampangnya bisa beda-beda banget. Gara-gara kamu bakalan tekan-tekan lagi, alter lagi, rubah lagi shape-nya. Ya, jadi walaupun ada cetakan gitu yang membantu mempercepat pembuatannya, tapi tampangnya tetap kayak unik dan satu-satu gitu ya. Each one is unique. Indahnya di sana biasanya. Kita studio potter tuh maunya emang lebih ke bikin barang-barang yang unik satu-satu, bukan yang mass production semuanya sama gitu. Oke, jadi hasilnya begitu. Moldnya. Oke, terima kasih.